Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 3 SD atau MI semester 1, pelajaran pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutanku. Sub pembelajarannya 2. Sikap mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti materi ini, peserta didik dapat: 1. Siswa mampu menyebutkan sikap mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. 2. Siswa mampu menjelaskan sikap mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. 3. Siswa mampu menyebutkan pesan hadis yang terkait dengan sikap mandiri dengan benar. 4. Menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap mandiri dengan benar. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ya, ini gambar pertama, seorang siswa mandi sendiri. Nah, coba lihat gambar yang kedua. Gambar apa ini? Iya, seorang siswa pakai baju sendiri. Nah, coba lihat gambar yang ketiga. Gambar apa ini? Iya, gambar anak berangkat ke sekolah. Nah, perhatikan lagi gambar yang keempat. Gambar apa ini? Iya, seorang siswa makan sendiri. Dari gambar tersebut, sikap apa yang dapat kita teladani? Ayo, siapa yang bisa? Apa? Sikap apa yang dapat kita teladani? Iya, sikap mandiri. 100. Siapa yang bisa jawab tadi ya? Jadi, dari gambar tadi, sikap yang dapat kita teladani yaitu sikap mandiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutanku. Sikap mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba amatilah gambar di bawah ini, berisi tentang pesan seorang ibu guru sedang menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersikap mandiri. Nah, Nabi Muhammad SAW semenjak lahir telah menjadi anak yatim.
Karena orang tuanya yang laki-laki meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Maka dia ketika lahir menjadi yatim. Kemudian menjadi yatim piatu ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Jadi Nabi Muhammad sejak lahir sudah yatim, ditinggalkan ayahnya. Kemudian ketika dia berumur 8 tahun, dia sudah yatim piatu. Ibunya meninggal dunia. Sedih kan? Iya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri. Ketika ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW membantu pamannya berdagang. Dari pasar ke pasar, membantu pamannya berdagang. Dan ketika pulang dari berdagang, Nabi Muhammad ternyata tukang menggembala kambing milik para penduduk kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat mandiri sejak kecil. Meskipun dia adalah yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, dia diasuh oleh pamannya, tetapi Nabi Muhammad kita mandiri. Dia rajin membantu pamannya berdagang, menolong pamannya. Ketika tidak berdagang, Muhammad menolong pamannya untuk tukang gembala kambing milik penduduk kota Mekah. Nah, beginilah kehidupan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Dia sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri. Dan inilah yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus membiasakan untuk hidup mandiri. Nah, tahukah kamu sikap mandiri itu apa? Siapa yang bisa? Ayo. Apa? Iya. Bagus. Sikap mandiri itu adalah menyelesaikan tugas-tugas secara sendiri. Nah, sekarang contoh-contoh sikap mandiri. Apa contohnya? Nah, perhatikan gambar. Ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar 2 orang anak yang sedang mandi. Nah, jadi contoh sikap mandiri yang pertama adalah mandi sendiri. Nah, kamu sebagai siswa kelas 3 harus belajar hidup mandiri. Bagaimana? Ketika mandi kita harus sendiri. Tidak lagi dibantu oleh mama, tidak lagi dibantu oleh papa untuk mandi, tapi kita mandi sendiri. Nah, siapa di antara kamu sudah bisa mandi sendiri? Nah, kalau sudah bisa mandi sendiri, berarti kamu telah mencontoh Nabi Muhammad, yaitu sikap mandiri sejak kecil. Bagi yang belum, harus mulai sikap mandiri, mandi sendiri. Ya, mudah-mudahan kamu bisa. Nah, ini yang harus kita terapkan, yang kita contoh dari sikap mandiri Nabi Muhammad, yaitu dengan pergi ke sekolah, mandi terlebih dahulu. Ketika mandi, kita harus
mandi sendiri. Tidak ada lagi yang dimandikan oleh mama atau papa. Contoh yang kedua adalah sikap mandiri itu. Gambar apa ini? Iya, ini adalah seorang siswa yang sedang memakai baju sekolah sendiri. Nah, jadi contoh sikap mandiri yang kedua sebagai siswa itu pakai baju sendiri. Siapa di antara kamu, ayo, yang sudah pandai pakai baju sendiri? Iya, bagus. Siapa yang sudah bisa memakai baju sendiri, berarti dia telah memiliki sikap mandiri. Dia telah mencontoh sikap Nabi Muhammad kita. Dia sudah bisa untuk mandiri. Nah, pasti kamu bisa. Jadi, siapa yang belum bisa pakai baju sendiri, baju sekolah sendiri, nah, harus dibiasakan belajar untuk memakai baju sendiri. Tidak ada lagi yang mamanya, papanya yang memakaikan baju. Jadi, kamu harus pakai baju sendiri. Contoh sikap mandiri yang ketiga. Gambar apa ini? Iya, seorang anak sedang makan. Adakah temannya? Tidak ada. Berarti dia sendiri. Berarti contoh sikap mandiri dalam kehidupan kita sehari-hari, makan sendiri. Siapa di antara kamu yang sudah makan sendiri? Iya, bagus. Berarti kamu telah mencontoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW kita. Siapa yang belum bisa makan sendiri? Yang masih disuapin sama mama? Yang masih disuapin sama papa? Berarti kamu belum mandiri. Maka kamu sebagai siswa kelas 3 harus bisa bersikap mandiri. Yang ketiga adalah makan sendiri. Mudah-mudahan kamu bisa. Contoh sikap mandiri yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah gambar apa ini? Iya, ini 2 orang anak laki-laki yang sedang mencuci piring. Nah, jadi contoh sikap mandiri yang keempat yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai siswa kelas 3, yang keempat adalah mencuci piring sendiri. Jadi kalau kita habis makan, maka piring yang kita pakai kita cuci sendiri. Berarti kamu telah memiliki sikap mandiri dan telah mencontoh sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang ketika makan lalu piringnya diletakkan begitu saja, lalu dia pergi? Berarti kamu belum memiliki sikap mandiri. Nah, jadi kamu harus belajar sikap mandiri yang keempat. Ketika makan, kita cuci piring sendiri. Jangan ditumpuk-tumpuk. Jadi kita harus belajar mencuci piring sendiri. Mudah-mudahan kamu bisa. Nah, contoh yang kelima, sikap mandiri yang harus kita biasakan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, gambar apa ini? Ya, ini seorang siswa sedang menyelesaikan tugas dari gurunya. Ya, jadi mengerjakan
PR atau tugas sendiri di rumah. Jadi kalau ada PR tugas dari gurumu, kamu kerjakan di rumah sendiri. Siapa yang bisa ketika ada PR dia kerjakan sendiri? Siapa yang sudah bisa? Iya, berarti kamu sudah memiliki sikap mandiri dan telah mencontoh sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap mandiri. Siapa di antara kamu? Ayo, ketika ada PR, mama, papanya yang mengerjakan. Ayo. Nah, berarti kamu belum memiliki sikap mandiri. Jadi sebagai siswa, dia harus memiliki sikap mandiri. Sebagai siswa, dia memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan PR atau tugas yang diberikan gurunya sendiri di rumah. Bukan orang tuanya yang mengerjakan. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan, kamu selesaikan sendiri. Berarti kamu telah memiliki sikap mandiri. Ini yang harus dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh sikap mandiri yang keenam, yang harus dibiasakan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar apa? Iya, ini adalah seorang anak tidur. Nah, jadi sikap mandiri sebagai seorang siswa kelas 3 SD yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidur sendiri. Siapa di antara kamu yang sudah berani tidur sendiri di kamar? Iya, bagus. Berarti kamu sudah memiliki sikap mandiri, sudah mencontoh sikap Nabi Muhammad SAW, yaitu sikap mandiri. Siapa ayo di antara kamu yang tidurnya masih tidur dengan mama dan papanya? Waduh. Ayo. Nah, kalau ada di antara teman-teman kamu yang masih tidur dengan mama dan papanya, berarti dia belum memiliki sikap mandiri. Maka kamu kelas 3 SD harus bisa sikap mandiri, tidur sendiri di kamar. Tidak boleh lagi tidur dengan mama dan papa kita. Kita sudah besar, malu. Maka sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu sikap mandiri. Yang keenam, tidur sendiri. Mudah-mudahan kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sikap mandiri yang ketujuh yang harus dibiasakan oleh seorang siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar apa? Iya, ini gambar seorang anak perempuan dan laki-laki yang sedang membersihkan tempat tidurnya. Nah, jadi sikap mandiri yang harus dibiasakan oleh seorang siswa kelas 3 SD itu yaitu merapikan tempat tidur sendiri. Ayo, siapa di antara kamu yang sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri? Bagus. Berarti kamu telah memiliki sikap mandiri. Nah, siapa di antara kamu ketika bangun tidur langsung pergi begitu saja, tidak merapikan? Ayo. Nah, tidak boleh kita seperti itu. Berarti kita belum memiliki sikap mandiri. Jadi, kita harus membiasakan dalam kehidupan kita sebagai seorang siswa kelas 3
ketika bangun tidur, kita merapikan tempat tidur kita sendiri. Mudah-mudahan kamu bisa membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap mandiri yang kedelapan yang harus dibiasakan oleh seorang siswa kelas 3 dalam kehidupan sehari-hari. Seperti digambar. Gambar apa ini? Iya, ini adalah seorang siswa yang sedang mencuci baju. Nah, jadi sikap mandiri yang harus kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari, mencuci pakaian sendiri. Ayo, siapa di antara kamu yang sudah bisa mencuci pakaian sendiri, pakaian sekolahnya sendiri? Siapa? Iya, bagus. 100 untuk anak apa? Berarti kamu sudah memiliki sikap mandiri. Sudah mencontoh sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa? Ayo, yang belum bisa mencuci pakaian sekolahnya sendiri. Pakaian sekolahannya yang mencucinya ibunya. Ayo, siapa? Nah, kalau ada di antara kamu yang belum bisa mencuci pakaian sendiri, pakaian sekolah, sepatu, kemudian kaos kaki, dan sebagainya, masih mama dan papanya, berarti dia belum memiliki sikap mandiri. Maka, setelah belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW, maka kamu harus bisa mencuci pakaianmu sendiri. Seperti baju sekolah, celana sekolah, kaos kakinya, kamu cuci sendiri. Berarti kamu telah memiliki sikap mandiri. Nah, inilah contoh-contoh sikap mandiri yang harus dibiasakan oleh seorang siswa kelas 3 dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kamu bisa membiasakannya, berarti kamu telah mencontoh sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sikap mandiri, yaitu menyelesaikan tugas-tugas sendiri. Nah, sekarang tugas siswa. Salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan beri tanda checklist di kolom iya atau tidak. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. Nomor 1. Uraian soal. Aku berusaha bangun tidur sendiri. Nah, sering bangun tidur sendiri, checklist. Kadang-kadang bangun sendiri, kadang-kadang dibangunin di mama papa, berarti tulis ini. Kalau tidak pernah bangun sendiri, dibangunin di papa terus atau mama, checklist ini. 2. Aku membereskan kamar tidur sendiri. Kalau jawaban kamu sering, maka checklist sering. Kalau jawabanmu kadang-kadang, tulis kadang-kadang kamu membersihkannya sendiri. Kalau tidak pernah membersihkan, checklist ini. Nah, yang ketiga, ketika aku makan, disuapi. Kalau kamu sering disuapin mama, sering. Kalau kadang-kadang, tulis checklist. Kalau tidak pernah disuapi, tulis checklist. Yang keempat, aku mencuci piring sendiri setelah makan. Kalau sering, checklist. Kalau kadang-kadang, checklist. Kalau tidak pernah, checklist. 5. Aku mencuci pakaianku sendiri. Kalau kamu cuci pakaian kamu sendiri, sering, checklist. Kadang-kadang, tulis checklist. Kalau tidak pernah, checklist tidak pernah.
5. Yang keenam, aku menyiapkan pakaian seragam sekolahku sendiri. Sering, checklist. Kalau kadang-kadang, checklist kadang-kadang. Kalau tidak pernah, checklist tidak pernah. Pilih salah satu. Yang ketujuh, aku menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri. Kalau sering, checklist. Kalau kadang-kadang, checklist. Kalau tidak pernah, checklist. 8. Aku belajar dan mengerjakan tugas sekolah sendiri tanpa disuruh. Kalau sering, checklist. Kalau kadang-kadang, di kadang-kadang yang kamu checklist. Kalau tidak pernah, checklist ke pernah. Pilih salah satu kolom yang harus kamu checklist. Soal ke-9 dan 10. Membuat kalimat sesuai dengan isi gambar. Jadi kamu nomor 9, kamu buat kalimatnya di sini sesuai dengan gambar ini. Kemudian nomor 10, kamu buat kata-katanya di sini sesuai dengan isi gambar ini. Nah, mudah-mudahan kamu bisa menyelesaikan soal-soal yang telah dipaparkan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, agar selalu mandiri dalam menyelesaikan tugas. Inilah materi kita. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.